Salam, selamat pagi saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Patut kita syukuri berkat Tuhan yang masih kita rasakan pada pagi hari ini. Sehingga kita masih diberikan kesempatan dan sebelumnya kita melakukan aktivitas satu hari ini, kita mau disapa oleh firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa. Allah Bapa Tuhan yang Maha Kuasa, yang terus memberikan kami berkat dan kami rasakan pada pagi hari ini Tuhan penyertaan-Mu. Dan sebelum kami melakukan segala pekerjaan kami terlebih dahulu mau disapa firman-Mu. Karena itu berfirman Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini, Selasa 19 Mei 2026, tertulis dalam surat Petrus yang kedua, pasal 1 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian dikatakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, semua dimulai dengan iman. Iman adalah pondasi. Tanpa iman, semua langkah berikutnya tidak akan berdiri kokoh. Iman itu sederhana, berani memulai hari dengan percaya Tuhan akan menuntun kita. Tapi justru dari kesederhanaan itulah kekuatan besar bisa muncul. Ibrani 11 ayat 1 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Setiap pagi Tuhan memanggil kita untuk melangkah dengan iman, meskipun kita tidak tahu apa yang akan terjadi satu hari ini. Bahkan seminggu ini kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Dikatakan, tambahkan imanmu kebajikan. Ini berarti bahwa kebajikan bukan hanya soal berbuat baik saat dilihat orang, tetapi terus berbuat baik saat orang pun tidak ada yang melihat. Itu artinya bahwa kita harus jujur melakukan apapun yang akan kita kerjakan. Sabar saat diabaikan, tetap lemah lembut meski disakiti. Kebajikan adalah cermin yang menunjukkan siapa Tuhan yang kita percayai. Sahabat terkasih di dalam Kristus Yesus, iman tanpa pengertian bisa membuat kita goyah. Karena itu Petrus menulis, tambahkanlah kepada kebajikan pengetahuan. Pengetahuan rohani bukan sekedar hafalan ayat, tetapi mengenal hati Tuhan. Setiap kali kita membaca Alkitab, kita sedang mengenal karakter Tuhan. Dan dari sanalah muncul kebijaksanaan untuk membuat keputusan yang benar di tengah dunia yang membingungkan. Ada sebuah kisah seorang petani yang menanam pohon bambu. Setiap hari dia menyiram dan memberi pupuk dan merawatnya dengan tekun. Namun selama 5 tahun pertama tidak ada tanda-tanda pertumbuhan. Hanya batang kecil yang seolah-olah tidak berubah. Tapi di tahun ke-6 pohon itu tumbuh lebih dari 15 meter hanya dalam beberapa minggu. Mengapa begitu? Karena selama 5 tahun pertama, akar-akar bambu itu tumbuh ke dalam tanah, kuat dan dalam serta kokoh. Begitu juga lah dengan iman kita. Terkadang kita merasa tidak ada kemajuan,
Doa kita seolah-olah tak terjawab, padahal Tuhan sedang menumbuhkan akar iman yang dalam, supaya nanti saat kita bertumbuh, kita tidak mudah goyah dan tumbang. Sahabat terkasih di dalam Kristus Yesus, setelah pengetahuan, Petrus berkata, tambahkanlah penguasaan diri dan kepada penguasaan diri ketekunan. Inilah dua hal yang membuat iman kita tahan lama. Tanpa penguasaan diri, kita tidak mudah jatuh. Tanpa ketekunan, kita mudah menyerah. Ketekunan tumbuh dalam proses. Mungkin saat ini kita menghadapi ada banyak tantangan. Hati yang sedang lemah. Tetapi Tuhan berkata, tetaplah teguh, karena di balik ketekunan ada pengharapan yang sedang dibentuk. Ketekunan yang diuji akan melahirkan kesalehan, yaitu hidup yang memuliakan Tuhan. Dan dari kesalehan lahir kasih. Kasih adalah puncak dari semua pertumbuhan rohani. Kasih membuat iman menjadi nyata, mengubah keegoisan menjadi empati, dan menjadikan hidup kita beraroma Kristus. Tanpa kasih, iman itu adalah teori. Dengan kasih, iman menjadi bersinar di hidup kita. Tuhan mau membentuk kita dengan iman kita yang dipahat lewat ujian, ketekunan, dan dibentuk lewat waktu, dan kasih lahir lewat pengalaman. Setiap proses itu membuat kita semakin menyerupai Kristus. Karena itu, bertumbuhlah iman kita dan semakin semangat untuk tetap menghasilkan buah yang baik bagi sesama, terlebih di hadapan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa Tuhan yang telah menyapa kami melalui firman-Mu saat ini. Kau mengingatkan kami agar iman kami bertumbuh melalui karakter yang telah Kau bentuk melalui firman yang kami dengarkan setiap hari. Terima kasih Bapa, ajari kami sehingga iman kami bisa bertahan jikalaupun ada banyak tantangan yang kami hadapi dan pergumulan yang sedang kami hadapi. Tuhan, kami bawakan semua pekerjaan kami kepadamu. Kemanapun kami melangkah, kami tetap Tuhan mau tuntun dan pimpin Kau. Jemaat yang dalam keadaan sakit, Tuhanlah yang menyertai, memberikan kekuatan. Inilah kami Bapa, kami serahkan hidup kami kepadamu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada-Mu. Amin.